Baru lulus kuliah, ditawarin kerja impian dengan gaji besar. Tapi ujung-ujungnya disuruh transfer 800.000 dulu untuk selama kemasan baru. Pertanyaannya, kenapa Gen Z masih jadi korban? Selamat datang di Smart Life DB. Hari ini kita akan bongkar habis penipuan lowongan kerja yang makin licik dan makin banyak makan korban. Terutama kamu yang fresh graduate. Di balik euforia wisuda dan harapan punya karir cemerlang, bahkan Gen Z justru dijebak lowongan kerja palsu di medsos, Telegram, bahkan di situs rekrutmen terkenal. Jebakan ini tersebar rapi dan tampak profesional. Andi bercerita bahwa adiknya mendapatkan undangan kerja di Cawang. Katanya jadi operator produksi, tapi harus store 800.000 dulu. Ini sudah jelas tipu-tipu. Kasus serupa juga terjadi pada Yuda. Ia mengaku dikirimi undangan dari perusahaan terkenal, kemudian langsung disuruh berangkat ke Bekasi, bayar 500.000 pada saat itu. Yuda cuma punya 200.000, tapi dia tetap mentransfernya. Ternyata setelah didatangin ke lokasi, alamatnya hanya ruko kosong. Ini bukan kasus satu dua. Fenomena ini marak, bahkan di grup Facebook pencari kerja, ratusan laporan muncul tiap bulan. Gen Z tumbuh dengan internet, tapi justru jadi korban empuk. Kenapa? Ambisi tinggi tapi minim pengalaman kerja. Terlalu percaya pada branding digital. Jika tampilan profil terlihat rapi, langsung dianggap asli. Kurangnya edukasi hukum ketenaga kerjaan. Banyak fresh graduate tidak tahu bahwa proses seleksi resmi tidak pernah meminta uang. Mereka juga cenderung malu bertanya ke senior, takut dianggap gagal paham. Supaya kamu gak jadi korban berikutnya, ini 7 tanda jebakan loker palsu yang wajib kamu hafal. Gaji besar tanpa kualifikasi jelas, perusahaan tidak bisa ditemukan di internet, tidak ada iklan resmi di web perusahaan, email rekrutmen pakai gmail.com, lowongan terbuka untuk jasa semua jurusan tanpa penjelasan job desk, diterima tanpa wawancara atau tes, kontak hanya pakai nomor WhatsApp pribadi. Dewi Yuliani, salah seorang HR profesional, mengatakan bahwa semakin mudah seseorang diterima kerja, maka justru semakin wajib kamu mencurigainya. Nah, UU Ketenagakerjaan jelas menyebut pelatihan adalah hak karyawan, bukan kewajiban bayar calon pelamar. Cek pasal 9 dan 11. Pada KUHP pasal 378 menyatakan bahwa penipuan adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, termasuk menyaru sebagai perusahaan palsu lalu meminta uang. Ada cerita lagi nih, kali ini dari Wahyu. Dia mengaku daftar loker marketing lewat koran, kemudian sampai di sana ternyata dia diminta 1 juta untuk training. Selang beberapa waktu, dia baru mengetahui bahwa ternyata semua orang yang juga bayar nggak ada yang dapat kerja. Jangan lupa simpan semua bukti chat, email, bukti transfer, dan rekaman suara. Lapor ke SPKT terdekat, lapor.go.id, cybercrime.polri.go.id, dan edukasi orang di sekitarmu. Share informasi ini di media sosial agar tidak ada korban baru. Semakin banyak yang bersuara, semakin sulit bagi pelaku untuk bergerak bebas. Loker palsu adalah cermin nyata bahwa teknologi bisa jadi pedang bermata dua. Edukasi publik pun belum cukup masif. Platform rekrutmen pun masih banyak celah. Kami merekomendasikan agar kampus dan sekolah memasukkan edukasi literasi digital kerja sebagai kurikulum wajib. Dunia kerja, kehati-hatian adalah soft skill utama. Jangan biarkan semangatmu dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu orang lain dengan cara share, like, dan subscribe DW News. Setiap klik kamu bisa selamatkan 1 orang dari penipuan loker.